Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih skalanews.com. Terima kasih atas kedatangannya ke kantor saya dalam rangka silaturahmi. Mudah-mudahan skalanews.com semakin maju, semakin memberikan kontribusi dan membawa pemberitaan yang baik dan benar pada masa-masa yang akan datang. 2016 ini tahun yang penting karena kita sudah melalui tahun 2015, alhamdulillah selamat ya. Seperti kita ketahui tahun 2015 adalah tahun berat, tekanan ekonomi kita atau tekanan terhadap ekonomi kita datang pada sekitar Agustus, September, Oktober tahun lalu. Tapi alhamdulillah dengan respon berbagai macam kebijakan dari OJK, dari pemerintah dan dari instansi terkait lainnya, kita sudah bisa mengakhiri tahun 2015 lalu dengan baik dan juga sekaligus menjadi bekal kita untuk memasuki tahun 2016 ya. Tahun 2016 ini juga tantangannya masih relatif sama dibandingkan dengan tahun 2015. Kepastian ekonomi global masih belum kita dapati ya. Amerika, Eropa dan Jepang masih berhadapan dengan permasalahannya masing-masing. Kemudian ditambah dengan Cina juga belum ada tanda-tanda perbaikan, sehingga kemudian ekonomi 2016 menurut saya tantangan globalnya masih sama, namun dengan berbagai macam upaya dari pemerintah, OJK, Bank Indonesia dan instansi terkait lainnya, kita mencoba membangun potensi yang ada dari dalam. Jadi pemerintah banyak mengeluarkan paket kebijakan, OJK juga banyak melakukan paket kebijakan. Oleh karena itu kita berharap walaupun ekonomi global tetap mengalami kesulitan, tetapi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2016 kita harapkan bisa lebih baik dari tahun 2015 ya. Nah, karena alasan inilah saya di OJK optimis industri keuangan juga akan berkembang lebih baik di tahun 2016 ini karena ekonominya juga berkembang lebih baik. Nah, oleh karena itu sekarang tentu saja dengan harapan seperti itu kami di OJK akan terus mendorong dan mengeluarkan berbagai macam kebijakan-kebijakan baru, terutama untuk memberikan ruangan yang lebih besar bagi industri keuangan untuk tumbuh dan berkembang lebih lanjut. Sebagai kelanjutan dari beberapa kebijakan yang sudah kita keluarkan tahun 2015 ya. 2015 kita keluarkan berbagai kebijakan stimulus ya, memberikan ruangan yang lebih besar kepada industri keuangan untuk tumbuh dan berkembang. Dalam beberapa hal kita berikan kelonggaran-kelonggaran ya. Tahun 2016 saya kira kebijakan stimulus tetap akan berlanjut di tengah-tengah keinginan kita semua bahwa akhir tahun ini kita berharap tingkat suku bunga akan single digit kan begitu. Saya kira tahun 2015 tahun yang menurut saya sangat penting bagi OJK ya, artinya kita memberikan kontribusi yang signifikan ya, artinya banyak kebijakan-kebijakan kita yang kita keluarkan dengan tujuan menjaga stabilitas industri keuangan. Mungkin kita semua masih ingat pada triwulan terakhir tahun lalu itu tekanan terhadap ekonomi kita luar biasa. Dolar kan sampai 14.000 lebih ya. Indeks pasar modal juga turun tajam. Kemudian sudah keluar isu rumor bahwa ada bank yang bermasalah dan lain sebagainya ya. Nah, di tengah-tengah seperti isu itu kita keluarkan berbagai macam kebijakan dan kemudian alhamdulillah kebijakan itu akhirnya bisa meredam semua isu-isu itu dan kemudian kita terus bisa menjaga pertumbuhan perbankan dengan baik sampai ujung akhir tahun 2015 kemarin. Jadi banyak kebijakan yang sudah diambil oleh OJK yang pada dasarnya memberikan ruangan untuk bisa lebih bernafas bagi industri keuangan di tengah-tengah kesulitan ekonomi global pada waktu itu. Nah, kita berharap ini akan terus kita
follow up, kita lanjuti di tahun 2016. Tentu saja ada bagian yang memang bersifat temporer kebijakannya, karena bersifat temporer, sepanjang kita anggap masih perlu akan kita lanjutkan, sepanjang kita nilai sudah kembali normal akan kita cabut kembali, karena memang kebijakan itu bersifat pelonggaran ya. Nah ini saya kira terus akan kita dekati, akan kita ikuti secara dekat ya. Baru kemarin saya katakan bahwa di dalam rangka mendorong konsolidasi perbankan, kita ingin memperkuat modal bank-bank. Ya, kenapa modal itu harus diperkuat? Saya kira memang kalau modal kecil bank nggak bisa ngapain, nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, karena banknya kecil atau modalnya kecil, banknya kan kecil. Karena kecil, ngasih kreditnya juga kecil, ngegaji orangnya juga kecil, nggak punya biaya pendidikan untuk pegawai, semua serba kecil, ya. Nah, oleh karena itu kita ingin ditambah modalnya agar banyak yang bisa dilakukan oleh bank. Nah, oleh karena itu kita ada keinginan untuk meningkatkan modal minimum bank, ya. Berapa besarnya? Nah, itu yang nanti sedang kita godok. Sekarang ini modal minimum bank itu 100 miliar. Nah, mau jadi berapa? Nah, ini akan kita godok angkanya, tetapi saya harus meyakini angka nanti itu angka yang akan mendorong konsolidasi di industri perbankan nasional. Pemerintah kan sekarang sedang berusaha memfinalisasi undang-undang pengampunan pajak atau tax amnesty, ya. Saya mendengar semalam sudah disetujui panjanya di DPR, berarti kan nanti akan ada pembahasannya. RUU-nya juga, rancangannya juga sudah disampaikan pemerintah. Undang-undang ini sebetulnya nggak terlalu panjang karena hanya 27 pasal, ya. Dan tentu saja nanti di Komisi 11 di DPR akan dibahas, ya. Masing-masing fraksi akan memberikan masukan, pendapat mengenai tarif, mengenai macam-macam. Biarkan itu proses politiknya berjalan, ya. Saya nanti kebagian kalau itu sudah terjadi dan disepakati, ya, kan nanti akan ada uang masuk, ya, dalam bentuk amnestinya itu, ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kesiapan industri perbankan dan keuangan nasional untuk menerima uang yang nanti katanya bakal masuk. Jumlahnya macam-macam versinya. Wah, ada yang 11.000, ada yang 3.000, wah macam-macam, ya. Tapi berapa aja terserah. Itu saya lebih banyak concern terhadap bagaimana kita kita siapkan industri keuangan Indonesia itu untuk mengelola uang itu, dan kemudian setelah uang itu masuk, uang itu nggak ngendap saja di sini karena bingung mana proyeknya, nggak ada, nah gitu, ya. Jadi kita pengen begitu ada uang langsung jelas proyeknya apa, jalan tol, listrik, pelabuhan, apalagi macam-macam itu infrastruktur bisa kita biayai, tapi harus jelas dulu. Nah, sekarang ini sambil menunggu uang itu masuk, kita sedang mempersiapkan instrumennya agar ketika nanti uang itu masuk, betul-betul nanti outletnya jelas gitu. Jangan ngendon akhirnya masuk BI rate SBI lagi, atau masuk kan begitu. Jadi harus disiapkan betul. Karena uang ini kan harus ada tempatnya. Ya, sementara kan kita perlu membangun infrastruktur yang besar. Nah, pertanyaan kita adalah, mari kita siapkan industri keuangan, banknya, pasar modalnya, industri asuransinya, dan lain sebagainya. Termasuk saya pingin juga sebagian uang itu kalau beneran nih nanti ya, masuk untuk memperkuat modal bank. Biar kita nggak kalah sama modal bank-bank Malaysia, bank-bank negara lain di ASEAN, karena modal bisa masuk. Saya ini kan tergantung dari proses politiknya, ya. Saya nanti begitu jadi ya tentu saja kan masuk itu, ya. Pasti itu, Pak. Oh iya dong. Kalau jadi ya barangnya, ya. Kalau barang jadi uang masuk. Ya. Cuma berapanya ya nantilah. Ya, itu tergantung nanti tarif. Kan nanti akan bicara debat tarif di DPR. Apakah tarifnya nanti akan memberikan motivasi orang mau apa gitu?
Nah, itu nanti di DPR debatnya. Kalau kemudian menarik akan banyak masuk ya. Ya, BPR ini kan jumlahnya banyak di Indonesia, 1.600 lebih. Ya, belakangan hari ini saya sering nutupin malah mencabut izin usaha BPR ya. Iya, banyak. Dan persoalan kalau saya punya statistiknya itu, dari puluhan BPR yang mati, itu bukan karena persaingan. Kan orang pada khawatir ya. BPR nanti akan mati karena bank nanti. Enggak, BPR punya nasabahnya sendiri. Justru BPR mati itu karena dicuri sama yang punya. Iya. Jadi yang punya lah bikin kredit seolah-olah ada kredit padahal namanya fiktif ya. Kemudian ya yang begitu-begitu yang membuat BPR mati itu bukan karena persaingan. Nah, sekarang semua itu kan terkait dengan governance. Nah, makanya kemudian kita menekankan betul pentingnya penerapan governance kepada BPR-BPR itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga paham ya, dengan fintech, dengan segala macam ya, BPR ini kalau dia tidak bersahabat ya, apakah mau cari kawan atau apa, itu mungkin juga akan punya posisi sulit nantinya. Jadi mulai dari sekarang saya pingin BPR itu membangun channeling dengan bank yang kita sebut Apex Bank. Ya, bank Apex itu nanti adalah bank istilahnya anchor, bank yang akan menjadi jangkar istilahnya bagi BPR-BPR. Jadi nanti BPR, jadi bank itu adalah bank pembina BPR lah kira-kira seperti itu. Jadi BPR dibina, BPR di-channelkan. Jadi nasabah BPR tidak direbut oleh bank ini, tapi kemudian kebutuhan likuiditasnya dibantu oleh bank dan lain sebagainya ya. Dan sekarang itu BPR pun kita izinkan untuk ikut KUR, memberikan KUR sepanjang BPR itu nanti punya hubungan sama bank. Ya, kalau BPR yang sudah membangun channeling dengan bank, BPR pun bisa ngasih KUR. Nah, gitu. Jadi biar BPR hidup, jadi sama-sama untung.